Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar pelajaran sejarah Indonesia, yaitu bab 2 zaman praksara di Indonesia. Yang pertama yaitu tahapan perkembangan zaman pada masa praksara menurut teori geologi. Teori geologi adalah teori atau bidang keilmuan yang mempelajari tentang bebatuan yang ada di bumi ya. Sebelum kita mengetahui tahapan perkembangan zamannya, lebih baik kita mengetahui dulu apa sih arti dari zaman praksara. Zaman praksara atau zaman prasejarah adalah zaman manusia belum mengenal tulisan. Zaman praaksara juga disebut zaman nireka, yang berarti zaman ketika tidak adanya tulisan. Nir artinya tidak ada dan leka artinya adalah tulisan atau aksara. Nah, berikut ini adalah tahapan perkembangan zaman pada masa praaksara. Yang pertama yaitu arkaikum atau azoikum atau zaman tertua. Cirinya yaitu bumi masih labil berupa gumpalan bola gas. Jadi bumi masih berupa gumpalan bola gas yang sangat panas di situ dan posisinya masih belum tetap ya, karena gravitasi buminya masih belum kuat. Kemudian kulit bumi dalam proses pembentukan. Lalu pasti ini yang harus ada pada zaman ini yaitu tanda-tanda kehidupannya belum ada ya, pasti karena gumpalan bumi ini masih belum stabil ya, masih labil. Kemudian tahapan zaman yang kedua yaitu Paleozoikum atau zaman kehidupan tua atau zaman primer. Cirinya yaitu bumi mulai mendingin dan ada tanda-tanda kehidupan makhluk bersel satu. Makhluk bersel satu ini ya seperti amuba dan lain sebagainya. Kemudian tahapan zaman yang ketiga yaitu Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan atau zaman reptil. Zaman ini juga dinamakan zaman sekunder atau zaman kedua. Cirinya yaitu bumi mulai stabil, muncul reptil dinosaurus, mamut, dan menjelang akhir masa ini muncul jenis burung dan binatang menyusui atau mamalia. Jadi kalau kalian sering lihat di TV ada dinosaurus dan mamut atau gajah purba, nah pada masa Mesozoikum inilah mereka hidup. Kemudian zaman yang keempat yaitu Neozoikum atau Kainozoikum atau zaman kehidupan baru. Jadi bebas ya kalian mau memahaminya, yang penting Neozoikum itu zaman kehidupan baru. Kemudian pada zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Tersier dibagi menjadi beberapa masa ya, ada Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Di sini tidak saya jelaskan lagi beberapa masa itu, silakan kalian cari sendiri di internet. Yang saya berikan pada masa ini yaitu cirinya ya. Ciri umum pada zaman ini yaitu munculnya jenis primata seperti kera. Kemudian yang B atau zaman yaitu zaman kuarter. Dibagi dalam dua masa yaitu Pleistosen dan Holosen. Nah, masa ini yang harus kalian ingat yaitu perbedaan dari Pleistosen dan Holosen, yaitu pada masa Pleistosen manusia mulai muncul dan kala Holosen manusia purba sudah berkembang lebih sempurna lagi. Jadi pada masa Pleistosen ini yang muncul adalah manusia purba yang tua ya, yang tertua. Kemudian pada masa Holosen ini muncul manusia purba yang lebih modern atau yang biasa disebut sebagai manusia Homo. Nah, di sini ada sedikit rangkuman bagaimana sih perkembangan makhluk hidup itu pada awal masanya. Diawali dengan masa Paleozoikum, kehidupan pertama kali muncul diawali dengan adanya makhluk bersel satu atau amuba. Kemudian masa yang selanjutnya ketika makhluk hidup ada itu namanya Neozoikum, yang ditandai dengan adanya masa Pleistosen, manusia purba sudah mulai muncul. Kemudian dilanjutkan ke masa Holosen, munculnya manusia jenis Homo sapiens. Nah, ini sesuai dengan adanya teori Darwin ya, yang menyatakan bahwa semua kehidupan memiliki leluhur yang sama dan terjadi dalam kurun waktu yang lama hingga jutaan tahun atau disebut teori evolusi.
Dibuktikan dengan temuan fosil manusia purba, binatang, dan tumbuhan di berbagai tempat di bumi. Jadi teori evolusi itu menyatakan bahwa semua kehidupan memiliki leluhur yang sama dan terjadi dalam kurun waktu yang lama hingga jutaan tahun. Jadi adanya berbagai perubahan itu namanya evolusi, perubahan yang sangat lama sehingga menghasilkan makhluk hidup yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana sih terbentuknya Kepulauan Indonesia? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Kepulauan Indonesia? Jadi kalau tadi sudah ada beberapa zaman, sekarang faktor yang mempengaruhi terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang pertama yaitu tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi atau dalam perut bumi. Contohnya adalah pergerakan lempeng tektonik. Jadi bumi itu bergerak dari dalam sehingga mengubah Kepulauan Indonesia yang dulunya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu menyatu, kemudian secara perlahan akhirnya sedikit terpisah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga ini berasal dari 3 sumber, yaitu atmosfer, berupa perubahan suhu dan angin. Atmosfer, atmosfer mungkin ada yang masih bingung apa sih itu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi ya. Jadi kalau kalian dulu pernah belajar tentang IPA, ilmu pengetahuan alam, pasti belajar juga tentang atmosfer, ilmu lapisan udara yang menyelimuti bumi atau melindungi bumi. Kalau kalian sekarang sering mendengar adanya istilah ozon yang sudah mulai menipis, nah itu adalah salah satu lapisan atmosfer ya, yang mempengaruhi perubahan suhu dan angin. Kemudian air berupa hujan, hempasan gelombang laut, dan lain-lain yang penting berhubungan dengan air, kekuatan air. Kemudian yang ketiga yaitu organisme berupa jasad renik, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, tenaga eksogen ini berasal dari luar bumi yang bisa mengubah bentuk bumi ya. Misalnya atmosfer, ketika atmosfernya sudah mulai berubah berarti adanya perubahan suhu di bumi dan juga angin. Kemudian kekuatan air, maaf ya, sedikit kesalahan. Kekuatan air yang sangat dahsyat, misalnya hujan yang terjadi secara terus-menerus bisa merubah bentuk luar bumi, misalnya dengan adanya air hujan yang turun terus-menerus dan deras akan memunculkan bencana banjir, tanah longsor yang sebelumnya tidak ada sungai jadi ada aliran sungai gara-gara hujan yang deras itu. Kemudian organisme berupa jasad renik, misalnya ada tumbuhan ataupun hewan yang secara alamiah membatu, pasti akan membentuk gundukan sehingga menjadi bentukan seperti bukit dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan iklim, terjadi kenaikan suhu bumi. Jadi ketika suhu bumi itu meningkat, misalnya terjadi panas yang global, pasti akan mengubah iklim ya, dan juga secara tidak langsung akan mengubah bentuk bumi yang awalnya menyatu, akhirnya karena saking panasnya adanya hutan yang terbakar, kemudian tanah yang retak sehingga mengubah tampilan atau bentuk dari bumi. Kemudian 4 yaitu letusan gunung api. Letusan gunung api di sini artinya adalah massa batuan yang besar menghasilkan energi yang besar. Lempeng bumi yang terus bergerak mengalami gesekan atau benturan yang dapat menimbulkan gempa, tsunami, dan meningkatnya kenaikan magma ke permukaan bumi. Jadi gunung api yang meletus itu karena adanya energi dari batuan di perut bumi yang menghasilkan adanya gempa, tsunami, dan kenaikan magma ke permukaan bumi. Jadi gunung api yang meletus itu secara tidak langsung bisa merubah kontur atau bentuk bumi ya. Sudah mengerti ya? Nah, silakan dicatat di buku tulisnya masing-masing. Jangan lupa untuk dipelajari lagi, dan juga kalau misalnya masih ada kata-kata yang belum dipahami silakan cari di Google atau di internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.